ketahui punya akses langsung kepada Bapak Uda ini sangat sulit, karena waktu itu pertama sekali postingan ini saya lihat di Facebooknya seorang pendetanya orang Bapak Uda ini. Bapak Uda ini adalah jemaat di GPDI Deli Serdang. Waktu itu pendetanya Pak Wahyuan Situmorang memposting di Facebooknya keadaan Bapak Uda ini. Terus saya coba baca, tapi Facebooknya Pak Pendeta itu waktu itu settingannya privasi, sehingga kita tidak bisa berhubungan langsung kalau tidak berteman dulu dengan dia. Jadi waktu itu saya sempat pusing, gimana caranya mengakses supaya bisa langsung berhubungan kepada keluarga Bapak Uda yang sedang ditimpa kemalangan ini. Akhirnya saya mencoba mengkontak seorang sahabat Pak Pendeta Yanto Adrias Pingak. Waktu itu saya tanyakan ke dia, Pak, tolong dicari tahu apakah benar Bapak ini seorang pendeta di Deli Serdang di GPD. Dan akhirnya sangat cepat Pak Pendeta ini dapat informasi waktu itu, bahkan nomor telepon dari Pak Pendeta Wahyuan Situmorang ini, sehingga saya bisa menelepon langsung, bisa video call dengan Bapak Uda yang sakit ini waktu itu. Sehingga saya pastikan oke, pengumpulan donasi konser amal yang kita laksanakan, yaitu hari ini. Terima kasih buat Pak Pendeta Wahyuan Situmorang. Oke, baik. Jadi siapa sih Pak Pendeta Yanto Adrias Pingak ini sehingga kita bisa mempunyai akses langsung kepada Amang Uda yang sakit ini? Oke, mari kita sama-sama saksikan kata sambutan atau sedikit khotbah dari Pak Pendeta Yanto Adrias Pingak. Shalom saudaraku yang saya kasihi. Horas. Perkenalkan, saya Pendeta Yanto Andreas Pingak STH dari Gereja Tuhan Indonesia Church of God of Prophecy Ecclesia Family Jakarta. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugerahnya yang begitu besar, dan juga saya mengapresiasi inisiatif yang kreatif dari artis dan juga seniman si Raja Tambunan yang mengadakan konser amal pada hari ini. Terima kasih atas kepercayaan ini untuk saya memberikan sambutan dari luar pihak Tambunan, yaitu saudara-saudaraku yang terpanggil untuk melakukan dan membuktikan rasa simpati dan empati kita kepada Bapak Oloan Tambunan yang terkena kanker di wajah, dan juga ibu atau istri yang saat ini dirawat di rumah sakit karena penyakit stroke, dan juga anak-anak dari Bapak Oloan Tambunan yang autis dan juga terganggu kesehatan. Firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10 mulai ayat yang ke-25. Ada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan Yesus, "Apa yang harus saya lakukan agar saya memperoleh hidup yang kekal?" Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat ini, "Apa yang kau baca di sana?" Orang ini langsung menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kemudian Tuhan Yesus menjawab kepadanya, "Jawabmu itu benar. Pergilah dan perbuatlah demikian." Dan untuk membenarkan dirinya, orang ini bertanya lagi kepada Tuhan Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Lalu Yesus menjawabnya, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dan jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan hanya merampoknya habis-habisan, tetapi memukulinya dan ditinggalkan dalam keadaan setengah mati,
atau bahasa yang sederhana yang sering kita pakai, sekarat. Dalam keadaan seperti itu, orang ini membutuhkan pertolongan. Kebetulan lewatlah seorang imam, dan ketika melihat orang ini, dia melewatinya dari seberang jalan. Lewatlah seorang Lewi, dan ketika melihat orang yang sekarat ini, dia melewatinya melalui seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang kebetulan lewat dari tempat itu, dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia menghampiri orang ini, membalut luka-lukanya, meminyakinya dengan minyak dan anggur. Setelah itu dia menaikkan orang ini ke atas keledai tumpangannya sendiri. Artinya, ketika orang ini dinaikkan di atas keledainya sendiri, orang Samaria ini berjalan kaki. Ini pengorbanan yang luar biasa. Orang yang sekarat ini akhirnya oleh orang Samaria dibawa ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, orang Samaria ini menyerahkan 2 dinar dengan satu pesan, jika engkau membelanjakan lebih dari 2 dinar ini, aku akan membayarnya. Akhir dari kisah ini Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat ini, menurutmu siapakah sesama daripada orang yang sekarat ini? Ahli Taurat ini menjawab, orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Lalu kata Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. Dari sini kita diberikan pelajaran yang sangat berharga, bahwa sesama manusia kita bukanlah satu suku kita, bukanlah satu marga kita, tetapi siapapun yang membutuhkan perhatian, uluran tangan, belas kasihan, dan kita melakukannya, maka kita adalah saudara dari orang tersebut. Siapakah Bapak Oloan Tambunan? Siapakah istri dan anak-anaknya? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita hari ini, penderitaan Bapak Oloan Tambunan sekeluarga adalah panggilan bagi kita semua. Jangan lagi bersembunyi di balik jubah, jangan lagi bersembunyi di balik mimbar, ataupun seragam suara yang terbaik seperti imam dan juga Lewi ini. Tapi cukup kita melakukan satu hal, seperti Samaria ini, tergerak oleh belas kasihan. Itulah hati Bapa. Maka hari ini yang Tuhan minta dari kita, bahkan ketika konser amal ini akan berjalan secara live streaming, siapapun dan dimanapun kita yang mendengar, bahkan juga sudah mengetahui kisah daripada Bapak Oloan Tambunan sekeluarga ini, milikilah hati seperti hati Bapa. Suatu ketika semua bangsa akan berkumpul di hadapannya, lalu ia akan memisahkan seorang dari seorang, sama seperti seorang gembala memisahkan kambing dari dombanya. Kambing-kambing disisihkan di sebelah kiri dan domba-domba di sebelah kanan. Raja itu akan berkata kepada domba-domba di sebelah kanannya, marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Bahkan ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau melawat aku. Dan ketika aku di penjara, kamu pun mengunjungi aku. Kemudian orang-orang benar ini menjawab raja itu, Tuan, kapankah kami melihat engkau lapar lalu kami memberi engkau makan? Kapankah kami melihat engkau haus lalu kami memberikan engkau minum? Dan kapankah ketika kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberikan tumpangan, ataupun telanjang dan kami memberikan engkau pakaian? Kapankah kami melihat engkau sakit lalu kami melawat engkau? Kapankah kami melihat engkau di penjara lalu kami mengunjungimu?
Dan raja itu menjawab mereka, katanya, segala sesuatu yang kamu lakukan kepada salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, maka engkau telah melakukannya untuk aku. Kisah Bapak Oloan Tambunan sekeluarga ini yang saya bisa katakan viral, adalah panggilan untuk kita melayani Tuhan. Dan kita hukum yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita melakukan ini, baik yang secara langsung ataupun melalui tindakan amal seperti hari ini, adalah bukti nyata bahwa kasih itu masih ada di antara kita. Tetaplah berdoa bagi Bapak Oloan Tambunan sekeluarga dan partisipasi kita untuk meringankan beban daripada keluarga ini. Saya percaya jerih payah kita pasti tidak akan sia-sia. Jika Bapak Oloan, Ibu, dan juga anak-anak mengikuti siaran langsung ini, saya ingin mengatakan tetap percaya, pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Lukas 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Shalom, tetap semangat, ya member, Yesus memberkati.